Yosa, kembali lagi di Kako Anime dan ya sebentar ada info menarik yang harus Mimin sampaikan, dimana bagi kalian yang mau tahu ataupun yang nggak mau tahu, tapi yang jelas ini adalah spoiler One Piece film Red tuh. Tapi sebelum itu ya Mimin ingatkan, kalau kalian tak suka atau tak mau tahu soal spoiler film Red, ya kalian bisa menghiraukannya. Dan ya, ini dia poin pertama atau spoiler pertama untuk movie Red, dimana diketahui bahwasannya Sang Ya bertemu dengan Uta pada saat Sang usianya menginjak 20 tahun dan dirinya membesarkannya, yaitu Uta, sebagai seorang putri selama 7 tahun. Kemudian jika kita berbicara soal Sang, dimana ada leaker yang mengatakan bahwasannya ya Sang ini benar-benar orang yang baik. Tidak heran saya tidak melihat komentar negatif tentang dia di film ini. Dan banyak orang Jepang yang mengatakan bahwasannya Anda akan lebih menyukai Sang di film itu atau di film movie Red ini. Dan dikatakan oleh pihak lain bahwasannya ada momen atau ada scene di mana Sang ini ya dipukuli oleh rakyat atau masyarakat setempat, akibat rakyat itu dimanipulasi pikirannya, tetapi Sang hanya diam saja dan memikirkan keselamatan mereka itu. Nah, kemudian berbicara soal kekuatan Nakagami ini ya, detail info spoiler dikatakan bahwasannya pada movie ini Sang sempat memperingati Kizaru dan juga Fujitora dengan berkata, "Jika kau akan mencuri Uta daripada kami, bersiaplah untuk mati." Dan pada saat yang sama, Sang ini ya melepaskan haki rajanya, di mana itu membuat Kizaru berkeringat dingin melihat haki Sang, dan Kizaru berkata, "Jadi ini haki Yonko Sang." Sementara Fujitora memutuskan untuk mundur. Dan selain soal spoiler untuk pada movie Red ya, kita mendapatkan suatu informasi daripada One Piece volume 4 miliar, dimana kita bisa mendapatkan hal-hal info menarik tentang Sang di dalamnya, seperti berikut ini. Sang yang berusia 1 tahun ditemukan di peti harta karun oleh Roger dan juga Relic, yang mana pada saat itu ya Roger dalam insiden God Valley sempat-sempatnya mencuri suatu peti harta karun, dan ternyata di sana ada Akagami kecil di dalamnya. Singkatnya, Akagami Yaro ini ya ditemukan di dalam peti. Wah, menarik bukan? Dan desas-desusnya untuk bagian ini ya adalah canon scene, alias semacam hal fakta, atau itu adalah fakta yang akan terjadi kepada Sang sebenarnya. Kemudian berikutnya diketahui dan telah dikonfirmasi beberapa leaker pula bahwasannya bounty Sang 12 tahun yang lalu, yang mana lebih tepatnya pada saat bersama Luffy kecil di desa Fuza, pada saat itu Sang memiliki bounty sekitar 1,0 miliar berry, yang dengan kata lainnya pada saat itu sosok Sang sebenarnya sudah sangat menghebohkan. Dan diketahui pula bahwasannya ya Sang ini dikenal sebagai the killer of color observation haki, atau dengan kata lainnya pembunuh haki Kenbun, yang mana ya dirinya tidak akan membiarkan lawannya melihat masa depan. Sementara seorang Sang menggunakan pedang pembakarnya untuk penjahat. Jadi apakah dengan begitu seorang Katakuri jika berhadapan dengan Sang, Katakuri akan mati kutu? Dan dengan begitu pula apakah seseorang yang hanya mengandalkan Kenbun bisa dipastikan dari sekarang dirinya atau orang itu tidak akan sanggup melawan Nakagami? Kemudian ada info menarik lainnya soal anggota-anggota daripada Akagami Pirate, dimana kita bisa melihat yang pertama yaitu soal Ben Beckman. Ya, seorang pandai haki dan senapan yang mana pelurunya jika ditembakkan akan menembus musuhnya. Dan apakah itu alasan Kizaru angkat tangan pada waktu itu? Ya entahlah. Kemudian seorang Ben ini ya diketahui adalah seorang yang mencintai wanita dan dirinya pula populer di kalangan wanita. Kemudian kita melihat seorang Yasop, di mana Yasop adalah seorang yang tidak pernah melewatkan tandanya, dan seseorang Yasop diketahui adalah seseorang yang sangat menyukai dancing atau menari atau joget lah. Berikutnya ada karakter atau nakama bernama Lakiro. Iya, Lakiro adalah seseorang juru masak atau bisa dibilang koki daripada Akagami Pirate. Nah, Lakiro ini ya tidak pandai menangani wanita, di mana itu sangat berbeda dengan yang Ono. Akan tetapi seorang Lakiro bagus dalam haki dan menyerangnya seperti bola bowling. Kemudian lanjut kepada nakama berikutnya dengan nama Howling Gap. Ya, diketahui dirinya merupakan seseorang yang menyerang dengan cutting howling. Akan tetapi seseorang yang begitu sangar ini dikatakan bahwasannya dia itu membenci serangga dan juga hantu. Namun belum diketahui apakah dia benci karena takut atau benci karena dendam.
Nah, daripada pusing mikir itu, kita lanjut ke nakama lainnya. Dan di sini ada seseorang bernama Rockstar. Ya, seseorang Rockstar saat dia melakukan suatu serangan, dirinya bertindak dengan menyerang dengan suatu teknik atau gaya berpedang menghancurkan. Atau kata lainnya adalah smashing up sword style. Dimana dengan gaya pedang itu ya, dia menggali lubang dengan pedangnya seperti bor. Dan di sisi lainnya, daripada segi personality, diketahui dirinya seorang Rockstar ini ya memiliki rasa keadilan yang kuat dan ingin orang lain mengikuti aturannya. Wah, sosok raja nih. Apakah Rock yang ini sama dengan Rock yang Ono? Ya, bagaimana menurut kalian? Kemudian atau berikutnya daripada nakama Kagami Pirate, di sini ada nakama yang bernama Bang Pang dan juga Monster Monkey-nya. Ya, Bang Pang dan Monster Monkey-nya adalah seorang musisi. Ya, role mereka di kapal ini merupakan seorang pemusik handal. Dan detail daripada satu sama lainnya diketahui bahwasannya Monkey Monster adalah sosok yang sepertinya akan melindungi daripada sosok Bang Pang ini dan memberikan banyak waktu. Dan kenapa memberikan banyak waktu? Karena diketahui seorang Bong ini ya banyak menghabiskan beberapa waktu untuk melepaskan suatu pukulan kuat ke musuh yang tangguh dalam suatu napas. Dimana kemungkinan terbesarnya ini adegan sama seperti King Punch. Intinya ya, Monkey ini akan membackup si Bong Pang ini dalam melakukan suatu teknik itu. Nah, di sini diketahui Oda Sensei menulis kekuatannya sebagai super kuat atau super strong. Dan lanjut kita ke poin berikutnya, di mana ada sosok Lime Juice. Ya, di mana sosok Lime Juice ini ya bertarung dengan electric sticknya di udara dan dikatakan gaya bertarungnya mirip dengan Sanji. Wow, untung bukan sifatnya. Dan next kita lanjut ke poin lainnya, di mana di sisi lainnya ada yang disebut dengan Hongo. Ya, Hongo adalah seorang dokter dan sangat akrab dengan senjata hingga dirinya ya bisa merobek senjata dengan mudah dan instannya. Dan seseorang ini adalah seseorang yang menyukai lingkungan yang sangat bersih. Maklumlah dokter ya. Dan the last atau yang terakhir di sini ada karakter yang namanya adalah Building Snake. Iya, Building Snake adalah navigator daripada Akagami Pirate. Dan seorang Building Snake ini menyerang dengan tandangan yang sangat menghentam atau menghentak. Dan kemudian pula dirinya bertarung dengan gaya dua pedang juggling akrobatik dan dia adalah sosok yang pandai bertahan. Dan ya, begitulah info-info menarik daripada hal yang terjelaskan pada Akagami Pirate. Ya, bagaimana menurut kalian anak emas daripada Oda Sensei ini? Ya, dan ngomong-ngomong soal Oda Sensei ya, Oda Sensei mengatakan bahwasannya seorang sang ini ya mempunyai rencana sendiri untuk era baru, di mana dikatakan oleh Oda Sensei di One Piece 4 miliar.